dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu gereja adalah pada jam 10 pagi dan juga pada jam 8:30 malam. Khusus pada ahad ini kita hanya ada ibadah pada sebelah pagi. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi, Sunday School pada jam 5 petang. Mari mengikuti doa puasa bersama pada 25 Julai ini hingga pada 30 Julai. Doa bersama pada Rabu minggu hadapan tidak ada. Sila berdoa di tempat masing-masing. Mari bersama pada 31 Julai ini kita akan ada ibadah spesial sempena Parents Day. Kita akan dilayani oleh Rev Jeremy. Beliau juga merupakan Presiden Persekutuan Alumni di Bible College Malaysia BCM. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer ke akaun Public Bank Cornerstone Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Good morning everyone. Glad to see you again. Apa khabar semua umat CST? Kiranya hidup Anda diberkati berlimpah-limpah ketika engkau tinggal di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini tangan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menuntun setiap kami Tuhan, mendidik setiap kami Tuhan, menjadikan setiap kami pelaku firman Tuhan. Tuhan, biar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami serahkan kesemua di tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat katakan Amen. Dan topik pagi ini ialah Why doesn't God answer your prayer? Why doesn't God answer your prayer? Artinya, mengapa Tuhan tidak menjawab doamu? Dan saya percaya semasa Tuhan menjawab doamu, yes, bahkan sesuai dengan doamu, mungkin Anda akan menari-nari, Anda akan sangat bersuka cita. Tapi bagaimana kalau Tuhan kata tidak? Ya, apa respon kamu? Apakah kamu rasa marah, rasa tersinggung? Karena engkau percaya bahwa engkau layak terima jawapan yang cepat dari Tuhan. Engkau layak terima jawapan yang baik saja dan bukan prosesnya. Pernahkah Anda membaca kitab Ayub secara teliti? Bagaimana hidup Ayub? Jika Anda memang suka membaca firman, Anda pasti bisa menangkap apakah rencana Tuhan dalam hidup kamu. Ya. So ada kata Tuhan akan kata kepada Anda, nanti semuanya indah pada waktunya. So itu memang betul sebenarnya. Kalau kita melihat di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, mari kita baca bersama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ingat ya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merompak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Mari kita tangkap hati Tuhan ya.
apa rencana Tuhan dalam hidup kamu. Supaya apa? Supaya Anda tidak senang kecewa. Supaya semasa Tuhan katakan nanti dulu, kamu akan kata bahwa ya, kamu sadar bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. So di ayat 5 katakan, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpul batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ya, ada waktu untuk membiarkan rugi. Mari kita tangkap begitu. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu berperang, ada waktu untuk damai. Segala sesuatu ada waktunya, ya. Kalau kita sadar bahwa sangat terbatas kebijaksanaan manusia, bahkan hikmat manusia, kita, Anda dan saya sebenarnya perlu belajar untuk bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, ya. So, dan ini akan menguji apa? Kesabaran Anda. Apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya, apakah Anda percaya kepada firman-Nya? Apakah Anda betul-betul murid Kristus? Semasa Tuhan tidak menjawab doa, apa reaksi Anda? Kalau kita sadar tentang Nabi Daniel, di dalam perjanjian lama, ya, kita sangat tahu bahwa Daniel sewaktu dia berperang, ya, sewaktu dia berperang secara spiritual, dia berdoa kepada Tuhan, dan sebenarnya Tuhan terus menjawabnya. Tapi apa? Tapi pesan itu ditangguh. Karena apa? Karena iblis menentang malaikat membawa pesan itu. Sampai apa? Sampai Tuhan mengutus malaikat Mikael, ya, untuk mengalahkan serangan iblis. Barulah Daniel menerima pesan dari Tuhan secara fisik. Oleh itu, saya mau mendorong Anda bahwa hidup ini peperangan sebenarnya. Mungkin ada kala waktu Anda berdoa, Tuhan sudah menjawab, tapi memerlukan waktu, memerlukan korban. Bahkan ada kala Anda perlu tekun dalam doa, bahkan berpuasa seperti Nabi Daniel, berpuasa secara 21 hari sampai dia menerima pesan dari Tuhan. Ya, so di sini Daniel 10 ayat 12 menyatakan, ya, katakan firman, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Dan ayat 13 menyatakan, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin yang terkemuka, datang menolong aku. Ya. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadap dengan raja dan orang Persia. So di sini hidup ini berperang. Mari kita tangkap, ada kala belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bertindak atau Tuhan tidak menyediakan rencana untuk Anda. Ya. So ada satu lagu bahasa Inggris katakan, in His time, He makes all things beautiful. In His time. Artinya apa? Artinya Tuhan merencanakan semuanya yang terbaik pada waktunya. Tuhan selalu memberi yang terbaik pada waktunya. Mari kita belajar untuk sabar, ya. Mari kita belajar untuk menantikan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik. Dan mari kita balik kepada topik pagi ini, yaitu mengapa Tuhan tidak menjawab doa. Satu hal yang pertama, sangat penting, di mana Anda harus tangkap. Anda harus tahu siapa Tuhan Anda. Di dalam kedaulatan Tuhan, sebenarnya Tuhan menentangkan kesemuanya. Dia tidak perlu menjawab sesuai dengan doa. Anda harus tangkap ini. Karena ini kedaulatan Tuhan. Siapa tahu tentang yang terbaik dalam hidup. Pasti bukan engkau, pasti bukan Anda, tapi Tuhan tahu. Siapa ialah Raja segala raja dalam hidup? Siapakah Tuhan atas segala tuannya? Pasti, ya siapa? Tuhan Yesus. Now, saya mau bertanya kepada Anda yang beribadah online. Can God be wrong? Can God be wrong? Mungkinkah Tuhan salah? Mungkin. Apa yang kita tangkap dalam firman ialah
Tuhan yang adil. Dia sangat mengasihi Anda. Dia tidak mau memberi sesuatu yang substandard. Artinya di bawah standard kepada Anda. So di sini, mari kita tangkap siapakah Tuhan Anda. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 8 menyatakan, Tuhan ialah hakim yang adil. Kalau Anda tidak setuju, ya saya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi firman menyatakan bahwa Tuhan ialah Tuhan yang adil. Dan dia sangat mengasihi Anda. Yohanes pasal 3 ayat 16, pasti Anda sudah menghafalkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang percaya tidak binasa. Anda dan saya tidak perlu binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Tapi apa tujuan iblis sebenarnya? Yohanes pasal 10 ayat 10 menyatakan, pencuri, yaitu iblis ya, datang hanya untuk mencuri berkat Anda, mencuri sesuatu yang Tuhan tetapkan. Bahkan dia mau datang untuk membunuh Anda. Jika bisa membunuh secara fisik, untuk putuskan destinasi Anda dan sebagainya. Dan iblis juga datang untuk membinasakan, merosakkan hidup Anda, kehancuran dan sebagainya. Itu tujuan iblis. Tidak yang baik dalam rencana dia, hanya untuk menghancurkan hidup Anda, membunuh Anda jika bisa. Tapi Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan mau kita hidup dengan yang penuh, ya, dan yang baik. Bahkan Tuhan mau memberi yang terbaik kepada Anda dan saya. Supaya kita tangkap hati Tuhan. Tuhan mau memberkati Anda. Tuhan sangat sayang kepada Anda. Di Yesaya pasal 59 ayat 2 menyatakan, tetapi yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan, segala dosa, ya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri daripada terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar, ialah apa? Segala dosa. Seringkali itu terjadi kepada hidup orang percaya, termasuk hidup saya juga. Kalau kita tidak selidik, kalau kita tidak merenungkan hidup kita, apakah ada kecuaian kita, apakah ada dosa kita, apakah ada kesalahan kita, mungkin kita bertindak kurang bijak dan sering dibuli iblis. Bahkan hidup kita hancur. Ada alasannya. Can God be wrong? Apakah Tuhan bisa salah? Pasti tidak. Pasti bahagian kita. Mungkin kita kurang bijak. Mungkin bukan dosa, tapi kita kurang bijak dan sebagainya. Ya, dan kita sangat tahu bahwa dosa akan memisahkan Anda dari Tuhan. Ya, so are you ready? Apakah Anda ready untuk menerima firman? Ya, contoh-contoh tentang dosa. Ya, contoh praktis. Pertama, mungkin Anda, mengapa Tuhan tidak menjawab doamu? Karena apa? Anda senang tersinggung. Anda selalu menganggap asumsi bahwa orang berbicara, bergosip tentang Anda, menjelekkan Anda dan sebagainya. Ya, ini bermula karena apa? Kesalahan kita, dosa kita. Ya, dan karena itu, kalau kita senang tersinggung, apa yang terjadi ialah tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Maka Anda bisa menjadi sangat tidak mau mengampuni seseorang dan sebagainya. Bahkan Anda menjadi pahit. Dan kita sangat tahu, itu menjadikan kepahitan dan sebagainya itu adalah dosa. So, bagaimana Tuhan menjawab doamu? Kalau Anda sedang tersinggung, bagaimana dia menjawab doamu? Karena Tuhan ya Tuhan. Dia selalu bertindak sesuai dengan firman-Nya. Ya. Kedua, mungkin kita cemburu, mengingat. Cemburu artinya menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Kita cemburu apa? Kita cemburu, kita tidak tahan melihat orang dipuji Tuhan, orang diberkati Tuhan, atau mungkin suami orang lebih handsome, istri orang lebih cantik, ya, anak-anak orang lebih jenius dan sebagainya. Kita sangat senang cemburu. Mengapa siapa-siapa ya di favor oleh pemimpin Anda, di gereja ke, di tempat kerja ke dan sebagainya, di rumah tangga ke, ada senang cemburu. Dan cemburu akan membuahkan sesuatu yang tidak baik, bahkan dosa. Dosa selalu akan memisahkan kita dari Tuhan. Ya, so mungkin orang yang selalu cemburu,
Saya katakan, mungkin Anda tidak tahu tentang panggilan hidup Anda. Kalau Anda tahu tentang panggilan hidup Anda tidak akan cemburu, orang diberkati atau apa-apa. Itu hal lain. Itu hal yang dari Tuhan. Bapak Anda harus fokus kepada itu. Ya, mungkin Anda lupa tentang panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Mari sendiri hidup kita. Supaya apa? Supaya doa Anda didengar oleh Tuhan. Seterusnya, dalam kesepuluhan firman, salah satunya Keluaran 20 ayat 16 menyatakan, jangan menghujat saksi dusta tentang sesama. Itu sering terjadi. Ada kala kita berbohong sesama, menipu sesama, ya. Nah, bahkan di Efesus pasal 4 ayat 25 menyatakan, karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada lain, karena kita ada sesama anggota. Kalau Anda terus mempunyai tabiat berbohong dan tidak bertobat, bagaimana Tuhan menjawab doa? Dosa selalu memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan selalu bertindak sesuai firman-Nya. Kamu terima atau tidak terima, itu tetap firman Tuhan. So, mari kita balik kepada Tuhan. Seterusnya, mencuri. Mencuri artinya mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Efesus pasal 4 ayat 28 menyatakan, orang yang mencuri, jangannya mencuri lagi, tetapi bayar bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya dapat membagi sesuatu kepada orang yang berkurangan. Ada kadang orang mencuri apa? Kerana dia tidak rajin, dia mau shortcut dan sebagainya. Dan kerana begitu, ya, dia terjerat. So, mari kita selidik hidup kita. Apakah ada sesuatu yang tidak pas dalam hidup kita? Ya, di dalam Malaki, ya, sangat, walaupun ya, Malaki pasal 3 ayat 7 sampai 12. Salah satu bagian kita bisa lihat hidup orang Yahudi pada zaman itu begitu fasik. Mereka bisa tanya kepada Tuhan mereka, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Seperti dia, mereka tidak menyimpangkan Tuhan. Tapi Tuhan dengan jelas Malaki 3 ayat 8 menyatakan kepada umatnya, bolehkah manusia menipu? Wah, ya, itu bangsa Yahudi sangat suka menipu, mencuri kerana ya, karena mereka mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Dan seterusnya katakan, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu kamu? Wah, engkau, sorry. Itulah sifat orang yang fasik mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. So, kalau kita bisa menangkap di sini satu bagian ialah tentang menipu. Tuhan tidak suka orang menipu. Sepertinya Tuhan tidak tahu semuanya. Ada kala kita bertindak sepertinya kita sangat baik, tapi sebenarnya kita tahu dalam naluri kita tahu bahwa kita berdosa, kita menipu. Bahkan bukan saja menipu, tapi kita mencuri dari Tuhan. Karena itu bukan bahagian kita. Ya, di Malaki pasal 3 itu bahagian persembahan khusus, ya, dan persepuluhan dan sebagainya. Itu bukan bahagian kita. Dan kerana mereka baru memberontak, ayat 9 menyatakan, kamu telah kena kutuk dan tidak ada tuduhan dan sebagainya. So, mari kita balik kepada dia. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita berdosa, hanya satu akibat dalam bagian dosa, yaitu apa? Itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Anda bisa berpuasa, berdoa, bertekun, berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau dosa Anda tidak mengaku dosa Anda, kalau Anda tidak balik kepada Tuhan, Tuhan tak akan bisa mendengar. Karena Tuhan selalu bertindak sesuai dengan apa? Firman-Nya. So, pagi ini, do you expect God to follow your way? Or you are supposed to follow God's way? Apakah Anda berharap Tuhan selalu harus mengikuti jalan Anda, cara Anda? Ataupun kamu yang harus mengikuti jalan Tuhan? Tanya diri, mau berapa lama Anda terus terjebak dalam keadaan di mana Tuhan belum menjawab doa? Seterusnya, Anda tidak mau berubah. Kita tahu anggur baru membutuhkan kulit anggur yang baru. Ya,
Karena apa? Karena anggur bisa rosak jika disimpan di dalam botol yang lama, di dalam kulit anggur yang lama. Bahkan kulit anggur bisa meledak atau bocor semasa anggur baru disimpan. Mari kita tangkap tentang itu, ya. Ada kala semasa Anda dipromosi Tuhan, Anda perlu memeluk standar barunya. Mungkin dulu Anda mabuk, Anda menipu dan sebagainya. Tapi sekarang Tuhan bukan melihat yang sekedar fisik, tapi Tuhan melihat hati Anda. Apakah Anda mempunyai kerendahan hati? Apakah Anda sombong? Apakah Anda tidak mau mentaati Dia dan sebagainya? Itu yang Tuhan lihat. Ya. So, tapi jika Anda tidak memenuhi persyaratan baru Tuhan, Anda tidak akan sampai ke tanah perjanjian Tuhan, di mana Tuhan mewajibkan anaknya apa? Hidup lebih menyenangkan hati Tuhan, hidup kudus untuk Tuhan, hidup fokus kepada yang ilahi, ya, dan bukan yang duniawi. Ya. Mungkin Anda perlu apa? Anda perlu rela apa? Give up atau cut down. Artinya Anda perlu menyerah atau kurangi sesuatu. Mungkin waktu Anda guna untuk sosial media Anda, games Anda, movie Anda, olahraga Anda, dan sebagainya. Saya tidak tahu. Itu tanggung jawab Anda. Anda harus berubah. Terutama ada kala Tuhan mau mempromosi Anda, Tuhan mau memakai Anda. Anda harus rela, give up, atau kurangi sesuatu yang duniawi. Ya, semua doa Anda dijawab. Cepat-cepat berubah. Cepat-cepat berubah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak perlu berubah. Anda dan saya selalu perlu berubah. Sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Tidak perlu cemburu dan sebagainya. Kejahatan, kefasikan. Firman menyatakan, jangan melakukan kejahatan, kefasikan. Dosa tetap dosa, ingat. Sama ada diketahui manusia atau tidak. Satu ketiga, saya pergi ke satu toko. Saya lihat satu signboard di belakang counter ya, ada tulis apa? Allah sedang melihat. Artinya Tuhan sedang melihat pekerja-pekerjanya. Mereka jujur atau tidak. Bahkan mungkin Anda sering juga kalau Anda pergi ke itu minimart ya, dan sebagainya. Semasa Anda membayar cash, ada kala ada cashier yang kurang jujur. Ya, dia tunjuk bahwa ya itu sekian yang Anda harus bayar. Tapi lepas itu dia tidak masuk ke dalam secara risiko mesin itu. Itu kejahatan sebenarnya. Ada kala kita tanya, mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Ada kala kita bertindak, kita kita melakukan sesuatu yang kecil belakang cucu orang dan sebagainya. Seperti dunia ini, semua orang sangat bodoh. Tak ada orang bijak. Itulah kita sebagai manusia, ya. Tapi tahu bahwa setiap itu ditangkap Tuhan. Setiap itu direkod Tuhan. Anda tidak bisa kata, Tuhan, aku tidak berdosa. Semua ditulis yang jelek dan yang baik. Ya. Di Mazmur pasal 36 ayat 12 menyatakan, lihat orang-orang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting, direbahkan, ya, dan tidak dapat bangun lagi. So, sampai kapan Anda mau terus berdoa? Sampai kapan Anda mau Tuhan cepat menjawab? Anda harus membuat keputusan sendiri. Jauh dari kejahatan, ya. Ya, di pengkhotbah sangat jelas, jauh dari kejahatan. Fear God, obey Him. Ya, taat kepada Tuhan. Ya. Seterusnya, mengapa Tuhan tidak menjawab doamu? Berdendam. Ada sangat suka menyimpan dendam. Sepatutnya, ya, sebagai orang percaya, kita diperintah untuk apa? Menyimpan firman, kan? Pasti, saya percaya, jika ada orang bijak, Anda pasti mau menyimpan firman Tuhan, menyimpan kebenaran. Pasti bukan dendam, semua sampai. Di Yosua pasal 1 ayat 8 menyatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam,
Supaya apa? Semasa Anda merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Akibatnya ialah perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. So kata kepada orang yang sebelah, jangan simpan sampah itu, jangan simpan dendam, ya. Buanglah semua itu, karena itu tidak menolong hidup Anda. Itu tidak juga akan memberkati hidup Anda. Itu akan menjauhkan Anda dari mengalami terobosan yang dari Tuhan. Ya. Seterusnya yang lebih serius ialah apa? Kepahitan. Ada kala kita senang kepahitan. Ya. Puncanya ialah apa? Kita sangat keras hati. Kita tidak mau berubah. Ya. Kita anggap bahwa ada yang benar, semua orang yang salah. Di Roma pasal 12 ayat 11, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 menyatakan, kerana itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, ya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Hidup Anda harus kudus, berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu persembahanmu yang sejati kepada Tuhan. Ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini, jika seseorang membuat yang jahat, kamu membalas dengan kejahatan. Tapi firman sangat jelas. Tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Ya, segala maksudnya apa? Cara pikir Anda harus yang baru, bukan seperti dunia ini, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ada kala kita terjebak, kepahitan itu menjebak kita melakukan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan ada ukurannya yang terbaik, yang baik, yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Saya mengatakan kepada setiap jemaat CST, kepahitan ada satu blok untuk Tuhan dalam menjawab doa. Kepahitan adalah satu blok, satu pemisah untuk Tuhan menjawab doa. Kamu harus putuskan, apakah kamu mau diberkati, apakah kamu mau doamu dijawab atau tidak. Di Efesus pasal 4 ayat 13 menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendak dibuang. Semua dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendak kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, mari kita belajar saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seterusnya, maka Tuhan tidak menjawab doa. Unforgiveness, tidak mengampuni. Ya, tadi kita sudah tangkap, ya, Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Tuhan sedang mau kita menjadi manusia baru yang tidak diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan yang sesuai. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Supaya apa? Ayat 27, mari tangkap. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ada tidak mau mengampuni. Bahkan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 nyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9 sangat penting, mungkin Anda sudah menghafalkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia ada setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Ya, supaya kita tangkap yang itu, cepat mengampuni. Supaya apa? Supaya Anda dipulihkan, supaya doa Anda dijawab oleh Tuhan. Jangan simpan, jangan renungkan dendam, kepahitan, ketidak mengampunkan orang lain dan sebagainya. Itu sebenarnya akan merosakkan hidup Anda, menjadikan hidup Anda hancur dan sebagainya. Ada kala bukan setakat dosa yang biasa yang disebut, tapi kenapa? Kita tidak taat kepada kehendak Tuhan. Contohnya Tuhan berbicara bahwa mari yuk menabur, memberi kepada orang yang memerlukan keperluan. Ada tanggung, ada tidak mau melakukan. Mari menolong orang lain dan sebagainya. Anda kata,
Oh Tuhan, saya banyak sibuk. Saya banyak sibuk pelayanan. Saya tak ada waktu untuk orang itu dan sebagainya. Ada kadang semasa Roh Tuhan berbicara kepada kita, mari kita bertindak. Jangan takut. Ada takut, berkat juga takut. Doa juga akan ditakutkan. So mari kita tahu siapa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Mari kita belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ada kala, berapa kali, contohnya saya sedang berdoa sesuatu, tapi saya belum selesai menyediakan firman Tuhan. Tuhan tidak menjawab. Ini salah satu contoh. Dan semasa saya menyediakan firman Tuhan, tuntas, Tuhan, doa itu dijawab. Itu bisa terjadi dalam hidup Anda. Ada kala Tuhan hanya mau ada taat. Belajar untuk taat kepada Tuhan. Belajar taat kepada pemimpin kamu. Belajar taat untuk pelayanan dan sebagainya. Belajar untuk setia. Karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. So sangat penting. Why doesn't God answer your prayer? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Karena itu kedaulatan Tuhan. Ada bagian kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak wajib untuk menjawab doa sesuai dengan cara Anda berdoa. Kedua, senang tersinggung. Ketiga, cemburu. Itu semua dosa-dosa. Keempat, menipu, berbohong. Kelima, mencuri. Keenam, tidak mau berubah. Ketujuh, suka melakukan kejahatan, kefasikan. Ke-8, kepahitan. 9, tidak mengampuni. 10, tidak taat kepada kehendak. Pasti ada juga lain bagian yang belum dikawal. Tapi saya mau mendorong Anda. Mari kita balik kepada Tuhan. Anda mau doa Anda dijawab oleh Tuhan? Mari kita balik kepada Dia. Mari kita cepat bertobat kepada Tuhan. Mari kita mari kita rela juga. Why God doesn't answer your prayer? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Ada kata terlibat dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak wajib untuk menjawab sesuai dengan doa sebenarnya. Karena apa? Dia Tuhan. Anda ciptaan Dia. Ingat posisi Anda. Tapi Tuhan selalu mau memberi yang terbaik untuk Anda. Ada kala Tuhan mau melindungi hidup Anda. Kedua, senang tersinggung. Sering Tuhan tidak menjawab karena kita senang tersinggung. Kita cemburu, kita suka menipu, melakukan yang bukan-bukan, berbohong, mencuri. Kita tidak mau berubah. Kita sangat keras hati. Kita ingat kita yang benar, orang lain salah. Kita ingat Tuhan tidak mengerti dan sebagainya. Ada kadang kita terjebak dalam membuat kejahatan, suka tusuk, suka melakukan yang fasik. Bahkan kita kepahitan. Kita tidak mau mengampuni orang lain. Kita tidak mau taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan mau sesuatu, tapi engkau memberontak. So mari kita sedih hidup kita. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Balik kepada Tuhan, bertobat kepada Dia. Karena dosa selalu memisahkan kita dari Tuhan. Termasuk apa? Termasuk ketidakpercayaan kepada Dia. Semasa Anda tidak percaya kepada Dia, bagaimana Tuhan bertindak? Anda lihat hidup Daniel. Memang Tuhan dia sungguh-sungguh berdoa, memang, tapi Tuhan belum sepertinya dalam secara fisik. Tuhan belum bertindak. Tapi sebenarnya waktu itu Tuhan sudah menghantar pesan kepada dia melewati malaikat. Mari kita belajar rela di proses Tuhan. Jangan hanya di zona nyaman. Maju. Menjadi apa? Terus belajar untuk menginjil dan memuridkan dan sebagainya. Belajar untuk melayani Tuhan. Jangan hanya datang beribadah untuk menerima firman saja. Tapi sangat penting saya mau katakan, belajar untuk melayani Tuhan. Di sana Anda akan dimurnikan oleh Tuhan.
Anda akan belajar banyak hal. Ya, banyak hal di mana semasa Anda tidak rela melayani Tuhan, Anda tak akan belajar. Bahkan Anda tidak mengerti hati Tuhan. Bahkan rela untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang sangat mengasihi Anda dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, jamah setia umat-Mu yang beribadah pagi ini Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan. Biar mereka mempunyai hati yang terbuka untuk menerima benih Engkau. Yang benih dan yang dari Engkau. Mereka bisa menangkap kairusan Tuhan. Bahkan mereka akan terus bertindak. Mereka tidak menanggung, tapi mereka akan terus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, jamah hidup mereka. Seandainya ada di antara mereka yang berdosa Tuhan, Tuhan ampuni setiap mereka, ampuni setiap dosa mereka. Umat Tuhan, jika Anda berdosa terhadap Tuhan, mari bertobat di hadapan Dia, minta ampunan Dia, karena Tuhan kita Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Ya Tuhan, Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat tindakan mereka, Engkau melihat pikiran mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan bertindak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau serahkan juga setiap pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Setiap doa mungkin sepertinya Engkau belum menjawab doa kami Tuhan. Tuhan, kami mau terus beriman kepada Engkau. Kami mau terus percaya kepada Engkau. Kami tahu Engkau selalu memberi yang terbaik. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia dan adil. Kami tahu Engkau Tuhan yang sangat taat kepada kebenaran firman. Tuhan, Engkau pasti memberi yang terbaik. Dan Engkau pasti membuka jalan untuk setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, semua kemuliaan kehormatan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat katakan, Amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu gereja adalah pada jam 10 pagi dan juga pada jam 8:30 malam. Khusus pada Ahad ini kita hanya ada ibadah pada 11 pagi. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi, Sunday School pada jam 5 petang. Mari mengikuti doa puasa bersama pada 25 Julai ini hingga pada 30 Julai. Doa bersama pada Rabu minggu hadapan tidak ada. Sila berdoa di tempat masing-masing. Mari bersama pada 31 Julai ini kita akan ada ibadah spesial sempena Parents Day. Kita akan dilayani oleh Rev Jeremy. Beliau juga merupakan Presiden Persekutuan Alumni di Bible College Malaysia BCM. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer ke akaun Public Bank Constant Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Constant Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.